Iltizamul kitab was sunnah, komitmen atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qamati syariatul islamiyatu alal kitabi was sunnati. Beliau mengatakan bahwa syariat Islam itu dibangun atas dasar Alkitab was Sunnah. Jadi berislam itu acuan dasarnya adalah Kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnati rasulihi, sunnah, atau kita umum menyebut hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala budda ayyakuna amalul muslim mundhabitan ma'ahuma. Maka amal setiap orang Islam, perbuatan orang Islam itu harus dipandu, dibimbing oleh Alkitab dan As-Sunnah hatta yakuna makbulan, sehingga yang dilakukan itu diterima Allah. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi sangat penting karena diterima dan tidaknya amal kita itu tergantung pedoman yang kita pakai. Tadi yang dikatakan amal soleh, kita sering menyebut amal soleh. Amal soleh itu kan banyak diartikan amal baik. Tapi soleh itu bukan sekedar baik. Kalau baik itu khair atau hasan itu baik. Kalau soleh itu minimal mengandung dua unsur. Di samping baik juga benar sesuai aturan. Ada hal-hal yang baik tapi belum tentu benar. Sebaliknya ada yang benar tapi belum tentu baik. Sehingga di dalam nasihatnya Syekh Abdul Qadir ini, ya orang beramal itu harus dipandu Alkitab dan As-Sunnah supaya amalnya diterima, tidak sia-sia. Kita sudah payah-payah beramal, tapi kalau tidak punya landasan syariat dalam arti kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya bisa saja kita capek tapi tidak ada pahalanya. Walihada, oleh karena itu, karena ta'kidus syekh ala tahkimi hadzal dhabit wal iltizam bihi kabiron. Karena itu Syekh Abdul Qadir berusaha untuk memperkuat dan mengokohkan nasihat tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan sangat sungguh-sungguh. Wa qalla majlisun min majalisihi lam yadhkur fihi hadzal amra wa yadhkuru bihi. Jarang majelis-majelisnya Syekh Abdul Qadir kemudian tidak menyebutkan tentang urusan Alkitab dan As-Sunnah. Di hampir setiap majelis itu selalu diingatkan pentingnya Alkitab dan pentingnya As-Sunnah. Wa min aqwalihi fi dzalik, di antara nasihat beliau tentang itu, beliau mengatakan kulluman, setiap orang lam yattabi, yang tidak mengikuti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'khudh syari'atahu fi yadin, tidak mau mengambil syariatnya Nabi fi yadin, di tangannya, wal kitab al-munazzal alaihi fil yadil ukhra, dan Alkitab yang diturunkan di tangan yang lain, wala yasilu fi tariqihi ilallah azza wa jalla, kemudian dia tidak sampai dalam perjalanannya itu kepada Allah, yahliku wa yuhliku,
maka dia akan sesat dan menyesatkan orang, merusak dirinya sendiri, wayuhliku dan merusak orang lain, wayadillu wayudillu, dia akan sesat dan menyesatkan. Jadi beragama itu harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jangan salah paham. Belakangan banyak orang memaknai mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya secara tekstual, sehingga terkadang ada orang yang bilang ketika kita melakukan ibadah terus secara teks, secara nas tidak ada dalilnya, itu kemudian dianggap salah. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qur'annya. Ya contoh itu yang kita lakukan pada Ramadan ini, sholat tarawih. Itu ada yang kencang mengatakan, mana hadisnya? Tarawih 20 rakaat. Jadi yang dimaksud berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah itu ada ilmunya. Memahami bahasa Arab itu tidak sekedar ada kalimat kemudian dipahami. Karena itu di dalam kaidah usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i yang paling terkenal dalam kitab Ar-Risalah, orang memahami kalimat Arab itu harus tahu bahwa di situ ada ilmu lain, bukan sekedar bahasa Arab. Ada ketika membaca lafal Arab itu kemudian cara memaknai itu berdasarkan mantuk. Mantuk itu istilah sekarang tekstual, sesuai dengan kalimatnya. Contohnya begini, dalam Al-Quran urusan taat kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua itu salah satunya ada kalimat wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Itu maknanya uffin, itu membentak. Kalau kita hanya mengambil ayat itu berdasarkan mantuk sesuai teksnya, berarti yang dilarang itu hanya membentak orang tua. Yang ngaplok barangan enggak apa-apa. Itu namanya berdasarkan mantuk. Istilah orang sekarang tekstual. Ditelok kalimatnya ngono ya semuanya ngono. Lah ulama dulu ada ilmunya. Bentak itu hanya sebuah sampel bahwa berlaku kasar kepada orang tua itu tidak boleh. Nah, ada yang disebut mafhum. Dari ungkapan itu bisa difahami yang lain. Kalau bentak saja tidak boleh, apalagi berlaku kasar yang lebih nempeleng, kemudian wong tuane wis tuwa gak sabar dicurung-curungkakno. Kan sekarang banyak begitu. Yang ngerepoti wis. Itu maknanya bahwa dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak sekedar seperti itu. Maka kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit ngikuti sunnah, tapi nggak paham ilmunya. Karena itu kita ini orang awam ya, itu belajar agama itu rata-rata dulu diajari melalui model fikih. Fikih itu perilaku agama praktis. Jadi setelah dalil itu difahami oleh para ulama, akhirnya terus dibikin rambu-rambu yang disebut dengan fikih.
Jadi fikih itu, kenapa kita ini kok selalu bicara tentang fikih di dalam Islam itu? Karena memang ulama-ulama dulu mengajarkan kita yang masih dianggap belum mampu memahami bahasa Arab, itu diambilkan yang praktis-praktis, sudah dirumuskan. Banyak sekali contohnya. Kita puasa kemudian harus ada niat, kan begitu. Semua ibadah itu innamal a'malu binniyat. Ketika itu difahami hadis semua amal itu harus ada niatnya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana niatnya? Kan tidak ada di dalam hadis itu. Yang ada hanya innamal a'malu binniyat. Sedangkan niat itu di dalam hati. Orang awam tanya, bagaimana niatnya? Sehingga dulu itu banyak ketika menjelang Ramadan, ketika mau zakat fitrah, orang-orang dulu itu datang ke kiai. Kiai niate poso niku terus pundi? Lah terus diarai, ya pokoke nang ati ya. Kan bingung. Terus dibikin supaya orang paham, niate poso iku ngene, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri. Ini enten kekeliruan dalam niat itu. Aslinya itu nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani, bukan ramadhana. Hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Tapi ini wis salah terus kaprah itu kan rada angel. Kaprah niku umum. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ya. Utawa sing enten malih model nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Ramadhana itu hari sanata. Berbeda. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Saya niat berpuasa melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini. Kewajiban Ramadan tahun ini. Nah Surabaya itu akeh sing aneh-aneh. Dan itu karena saking umumnya, akhirnya banyak orang terpengaruh. Kalau biyen ya diulangi niat poso iku ya Ramadhani hadi sanati. Ya termasuk apa istilahnya itu? Wiridan-wiridan. Iku ya kata sing beleset dari yang dulu-dulu diajarkan orang tua. Termasuk doa qunut niku asli redaksi dari Rasulullah. Termasuk kula diajari guru biyen niku ketika waqina syarroma qadoi. Dan ulama-ulama kuno dulu ya begitu. Tapi begitu belakangan ditambahi waqina bi rahmatika syarroma qadoi. Syarroma qadoi itu kan hal-hal buruk yang engkau tentukan. Jadi ketika waqina syarroma qadait, ya Allah hindarkan kami dari hal-hal buruk yang Kau tentukan. Kau usah birahmatika. Karena barang jelek itu bukan termasuk rahmat. Tapi kalau yang diminta itu yang baik-baik, itu kemudian ditambahi birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kalau kita perhatikan ulama-ulama dulu itu sangat detail memilih kalimat.
termasuk doa tarawih. Itu juga ada yang selip tapi ya tidak apa-apa. Misalnya Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidi kamu'addin wa alas sholawati hafidin. Itu ada beda-beda. Bil imani kamilin wali faraidi kamu'addin. Yang satu pakai bi, yang satu pakai li. Ketika bicara sholat wa alas sholawati hafidin, itu enggak boleh diawur. Kemudian nanti wa minan nari najin, apa selamat dari neraka. Wa fil jannati dakhilin. Ada yang baca yes pokoknya kadang-kadang bi kabeh ila kabeh. Wa ilal jannati dakhilin. Masuk surga itu kan masuk. Karena itu redaksinya wafil jannati dakhilin, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Tapi kalau ilah itu hanya sampai saja. Wa ilal jannati dakhilin. Ya paling untuk-untuk ndak kayak rasanya suarga. Jadi bahasa Arab itu begitu jelimet. Kemudian ketika kita memahami itu harus ada panduan-panduan ilmu yang lain. Enggak asal terus nih gak ono hadisnya berarti bid'ah. Nah itu yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa ya'khudhu syari'atahu fi yadin wal kitabul munazzalu fil yadil ukhra. Jadi harus dua sisi. Kalau ada Al-Qur'annya atau di Al-Qur'an tidak ada tapi di hadis ada, secara tekstual dipakai. Kalau secara tekstual lafalnya tidak ada tapi mafhumnya ada, ya kayak itu tadi. Bentak orang tua itu dalam Al-Qur'an dilarang, tapi yang nempelin orang tua itu tidak ada ayatnya. Itu tidak bisa. Terus ada anak kurang ajar, wong tuane dikepuki, diarahi, gak oleh niku, jelas. Endi ayate? Ya gak ketemu. Ayatnya itu hanya sampel. Itu perlunya kita memahami kajian-kajian ya. Ya terus ngaji terus saja biar tahu. Ini kan mondoke wong tua ngeten iki. Ya. Gak mungkin mondok nang pesantren. Ya arek-arek sekolah ana pesantren Ramadan bareng. Lah pesantren Ramadan kita ya begini ini, wong tua-tua. Karena saya itu punya pikiran di bangunan Yayasan Hamidiyah di belakang rumah itu. Salah satu programnya itu ada pondok lansia. Pondok lansia itu maksudnya nanti ngumpulno wong tua-tua sing wis nganggur-nganggur. Gak duwe penggawean. Ya ngobrol aja, gak terus mondok sing. Malah ke depannya itu ya mudah-mudahan nanti anak cucu bisa melanjutkan. Ke depannya itu maksudnya pondok lansia itu nampung orang tua-tua sing wis gak tapek kereken ya. Terus mondok di situ, ada yang masakan, ada yang ngasih makan. Ya tentu nek ngono ya bayar. Nah itu mengimbangi tradisinya orang non muslim. Kan banyak di luar Islam itu. Wong tua di pondoknya. Jenenge itu apa? Panti jompo. Ya. Jadi panti jompo itu hajane pondok lansia. Ya kan. Nah, kita mondoknya ya ngaji model begini. Oke, ya. Huma dalilani ilal haqqi azza wa jalla. Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi tuntunan untuk menuju kepada Allah azza wa jalla. Al-Quran daliluka ilal haqqi azza wa jalla. Al-Quran itu yang menunjukkan kamu mengenali dan menuju Allah azza wa jalla. Was-sunnatu daliluka ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Al-Quran itu menuntun kita
untuk memahami dan mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenali dan memahami Rasul melalui hadis-hadis dan sunnahnya. Walamma kana ba'dul mutasawwifa al-munharifin yadda'unal amal bil haqiqah, ketika banyak orang-orang tasawuf yang melenceng dari aturan yadda'unal amal bil haqiqah, mereka mengaku beramal atau melakukan ibadah dengan cara hakikat, wal qaulu biha ba'idan anil tizam bisyariah, tapi ketika yang dibaca, yang diucapkan itu jauh dari syariat, qara'ahum biqaulihi. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, qara'a itu asalnya notok, diketuk hatinya, biqaulihi, dengan ucapan beliau, kullu haqiqatin, setiap hakikat, la tashhadu laha syari'atu, yang tidak didukung oleh syariat, fahiya zandaqah, maka itu adalah zindik. Zindik itu kelihatannya Islam tapi sebenarnya tidak Islam. Banyak kan thariqat-thariqat yang mengaku sudah hakikat, tapi kemudian perilakunya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sayangnya orang awam itu, semakin ada orang tarikat dan semakin melenceng dari As-Sunnah atau Al-Quran, itu malah dianggap ya begitu tuh yang sudah berhasil. Jadi ana wong ngaku tarikat ahli sufi, terus mari ngono gak sholat, minum-minum, itu kan di tingkat awam membahayakan. Terus alasannya itu wali, ojo ditiru. Semakin aneh semakin wali. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tokoh wali ya, yang sangat terkenal. Beliau ahli sufi, ahli thariqat, tapi meluruskan karena melihat banyak orang thariqat itu kadang-kadang menyimpang dari syariat Allah. Ya biasa-biasa saja. Walaupun jadi wali, orang sakti, jadi orang hebat, gak usah nyeleneh. Kalau bicara wali kekasih Allah itu, siapa yang bisa melebihi Rasulullah? Beliau mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum minallahi wa atqakum. Kata Rasulullah, apa istilah itu, podo-podo sesumbar, siapa yang paling takwa, paling takut kepada Allah, di antara kalian tidak ada yang bisa menandingi aku. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu tetap konsisten dalam melakukan agama itu berdasarkan syariat. Ya, Rasul saja yang walinya wali, panutannya semua orang yang beriman, itu ya tetap sholat ya. Biasa sholatnya ya seperti kita. Dan tidak pernah Rasulullah itu ngaku misalnya gak sholat pada saat zuhur, terus dibilang ya Rasul kok tidak sholat, aku wis mari sholat nang Mekah, padahal beliau di Madinah, wis mari aku sholat nang Mekah mau. Itu yang diluruskan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena realitanya di masyarakat itu banyak orang yang ketika ngaku sufi itu modelnya seperti itu. Padahal Rasulullah itu ya sholat ya biasa saja, zuhur kalau tidak bepergian ya tetap 4 rakaat, waktunya puasa ya puasa ya. Terus gak aneh-aneh. Kadang-kadang pakaiannya ben ketok itu wali temen juga compang camping ya. Terus mari ngono gawe meten-metene wong. Ojo wali-wali kon ngono.
Anggone wong ngemis iku nek wali. Di masyarakat kan banyak begitu. Walaupun di sisi lain kita tidak boleh meremehkan orang, tapi orang yang mengaku sufi itu tidak boleh aneh-aneh melanggar syariat. Itu yang diluruskan Syekh Abdul Qadir. Setiap orang yang ngaku thariqat, ngaku syariat, apa hakikat, tapi tidak didukung dengan syariat, itu namanya zindiq. Zindiq itu orang fasik yang mendekati kafir. Ketoke Islam.